20 menit ya Mas, monggo silahkan. Iya, terima kasih kepada Pak Doni atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenankan pada malam hari ini saya akan menyajikan sedikit presentasi kami tentang wayang Indonesia sebagai pusaka dunia. Subjudulnya ini kebanggaan dan tantangan yang dihadapi. Mungkin Pak Doni berkenan untuk mengecek apakah sudah terlihat di layar nggih slide-nya. Sudahkah terlihat di layar? Oke. Sudah, silakan Mas, monggo. Ya. Oke, terima kasih. Jadi mengapa saya membawakan judul seperti ini di tengah-tengah hari wayang? Sebenarnya ini bukan hari wayang sedunia ya, karena di Kepresnya, di keputusan Presiden nomor 30 tahun 2018 kalau tidak salah, itu tertulis bahwa tanggal 7 November setiap tahunnya itu ditetapkan sebagai hari wayang nasional. Jadi Kepresnya berbunyi demikian. Jadi lebih tepatnya mungkin hari wayang nasional. Walaupun demikian, karena tanggal ini juga menjadi tanggal di mana UNESCO memberikan pengakuan kepada wayang sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity, maka boleh juga kita mengatakan bahwa ini adalah hari wayang dunia. Baik, kita berlanjut ke slide berikutnya. Ya, latar belakangnya, wayang Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Jadi yang dinilai ini adalah segi oral atau kelisanannya dan intangible atau ketakbendaannya. Tapi dengan demikian bukan berarti aspek benda dari wayangnya ini tidak berharga. Ya berharga, tapi kan yang ditunjang adalah aspek non-bendawinya. Setelah kurang lebih selama 15 tahun tidak ada respon apa-apa dari pemerintah, padahal ini juga diraih dengan berdarah-darah ya di UNESCO. Ada delegasi dari kita, sampai 2 kali delegasi yang dikirimkan, bersaing dengan beberapa delegasi lain dari seluruh dunia. Pada akhirnya delegasi Indonesia mampu mengantarkan wayang sebagai pusaka dunia. Dan pada saat itu yang mengirim ke sana, Ketua Senawangi masih dijabat oleh Pak Dr. Andes Haji Solihin. Itu Kagama juga, kalau tidak salah juga Kagama dari FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, hal tersebut menjadi sebuah event yang membanggakan bagi kita karena wayang ini sudah diakui oleh dunia. Tapi juga menjadi sebuah keprihatinan bahwa walaupun telah ada penghargaan seperti itu dari dunia, telah diakui, namun masih ada juga pendapat bahwa wayang tidak lagi menarik dan ketinggalan zaman. Bahkan diingkari oleh sebagian bangsa Indonesia sendiri dengan berbagai alasan. Karena ketidakcocokan ideologi, karena dianggap itu syarat dengan kekerasan, kemudian itu tidak sesuai dengan masyarakat kita yang dicetak jadi masyarakat yang produktif. Nah, nonton wayang kan buang waktu 9 jam, padahal 9 jam itu kalau dihitung pakai kinerja juga sudah dapat berapa poin sendiri, misalkan seperti itu. Ya, kemudian sejarah wayang secara ringkas, tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya kepercayaan leluhur tentang roh kakek moyang, ya animisme, kemudian adanya kepercayaan tentang cahaya, kegelapan, dan bayang-bayang. Ini tidak perlu kita jelaskan lebih panjang lagi karena memang nyaris semua agama, nyaris semua ideologi punya kepercayaannya sendiri-sendiri tentang objek yang bernama cahaya, kegelapan, dan bayang-bayang itu tadi. Nah, salah satunya kan nanti menjelma menjadi kebudayaan wayang. Ada beberapa silang pendapat tentang asal-muasalnya. Gosling mengatakan ini dari Cina, Ras mengatakan dari India wayang itu, karena dia
mengacu pada bukti bahwa di India ada Cayanataka atau permainan bayangan. Kemudian Brandes tahun 1877 menyatakan bahwa wayang ini Indonesia asli dan dimasukkan dalam Jadi tadi saya ingin mengoreksi dulu ada state yang masuk dari Pak Sindung bahwa Pak Solikin yang pada saat itu Ketua Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, yang pada masa jabatan beliau membawa wayang sampai berhasil menjadi warisan pusaka dunia itu ternyata Kavispol Gama, ya, keluarga alumni Isipol Gajah Mada. Nah, sejarah wayang tadi sekilas sudah saya sebutkan. Masih ada beberapa silang pendapat tentang dari mana wayang berasal. Ada yang berkeyakinan itu dari Cina, ada yang berkeyakinan dari India, dan ada yang berkeyakinan dari Indonesia asli. Ya, kemudian dalam lintasan sejarah ada sumber lokal dan sumber asing yang bercerita tentang wayang. Dari sumber lokal ada prasasti Mantiase I, ada kata-kata Atapukan Aringgit, berarti Atapukan itu topeng, Aringgit bermain wayang. Kemudian prasasti Wukajana, ada kata-kata mawayang buat hyang, memainkan wayang untuk hyang atau arwah nenek moyang. Kalau sekarang kan terjemahannya hyang itu dewa. Dan kemudian dalam Kakawin Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa tertulis Hana nonton ringgit dan walulang inukir molah anucap. Itu pada Sikarini, pupuh ke-5, bait ke-9. Jadi pada saat itu pertunjukan wayang sudah populer di masyarakat, terutama wayang kulit. Bagaimana dengan sumber asing? Ternyata di Timur Tengah menyaksikan juga bahwa ada pertunjukan wayang kulit di sana. Banyak sarjana yang menduga ini asalnya dari Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Salah satu naskah yang masih terdokumen di sana adalah karya Muhammad Ibnu Daniel dari Mesir, 1200-an. Dan konon katanya Imam Syafi'i yang kemudian melahirkan mazhab Syafi'i itu, sebelum mempelajari ilmu fikih, pernah menulis sebuah puisi yang kurang lebih dalam bahasa Indonesia. Aku melihat pertunjukan dunia ini seperti pertunjukan wayang atau pertunjukan bayang-bayang. Orang datang dan pergi, bayangan datang dan silih ganti, semuanya digerakkan oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kalau sampai Imam Syafi'i yang gegeduknya ulama saja nonton wayang pada waktu itu, wayang sangat populer di sana. Nah, dari berita lain ada Mahuan dalam Yigye Shenglan atau uraian tentang negeri-negeri di Laut Selatan ya, bahwa ada jenis-jenis wayang yang saat itu dipentaskan di Jawa pada saat rombongannya Cengho itu bermuhibah. Salah satunya wayang beber. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa wayang sejak beratus-ratus tahun yang lalu sudah akrab dengan kehidupan masyarakat di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Akan tetapi kita mengenal juga kebudayaan wayang di negara-negara lain. Yang pertama di Malaysia, kemudian ada juga di India, namanya Tolu Bumalata. Kemudian di Thailand, namanya Nang Talung. Kemudian di China, namanya Peiying. Ya, semuanya ini prinsipnya adalah permainan bayangan dengan objek boneka pipih 2 dimensi yang ditata. Lantas apa ciri khas yang membedakan wayang Indonesia dengan wayang-wayang atau pertunjukan bayangan di negara-negara lain? Nah, ini termasuk di popular culture. Orang-orang barat mengenal wayang identik dengan shadow puppet. Ini cuplikan dari sebuah video game ya yang dirilis baru. The First Light, kalau tidak salah judulnya itu. Yang di sebelah kiri ini jelas mengambil wayang Indonesia, walaupun gambarnya sudah terdistorsi sesuai gatuknya yang gambar di sana. Jadi wayang pun sudah masuk di dunia video game. Cuman sayangnya yang bikin kok juga bukan orang Indonesia. Jangkauan terjauhnya sampai di Mesir, yang di kiri itu ada Khial Azul.
Kemudian yang di kanan ini ada Karagos. Ini wayang Turki. Nah, wayang-wayang ini dulu pada abad ke-15 sempat dilarang oleh Kesultanan Mamluk. Bukan karena bid'ah, bukan karena syirik, tapi karena terlalu tajam mengemukakan kritik sosial. Pada saat itu dinasti Mamluk itu kan dari militer, kaum jenderal-jenderal. Ketika mendengarkan kritik, merasa tidak nyaman, kemudian wayang dibredel, tidak boleh. Padahal sebelumnya konon, katanya pertunjukan khiyal azul atau pertunjukan bayangan wayang itu sampai dipentaskan di pelataran Masjidil Haram. Nah, coba sekarang di Masjidil Haram main wayang, tentu tidak boleh. Ya, tadi saya ingin berbicara tentang apa yang membedakan wayang Indonesia dengan wayang yang lain. Ternyata di Indonesia yang tidak menggunakan media bayangan pun itu dianggap sebagai wayang. Ada wayang krucil dari kayu yang pipih, wayang klitik, nyaris sama dengan krucil, tapi tadi sudah saya terangkan di webinar Keraton Yogyakarta. Wayang wong, wayang golek, ini mengapa kok masuk ke dalam wayang? Rupanya bangsa Indonesia menganggap bahwa kata-kata wayang ini bukan berarti bayangan benda atau ayang-ayang, tapi juga bayangan kehidupan. Bayangan kehidupan macam apa dalam wayang itu? Tentu saja bayangan kehidupan yang ideal. Bayangan yang reflektif, bukan bayangan yang realistik. Karena dalam wayang itu tentu ada tujuan ideal, bahwa Suradira Jayani Kangrat, suh brasta dening tekaping ulah Darmastuti. Jadi segala sesuatu yang dilandasi dengan kejahatan dan keanekaraan, sekuat apapun itu tentu akan kalah dengan kebaikan. Ide dasarnya itu. Dan ini sama dengan konsep orang Yunani kuna menonton drama untuk mendapatkan katarsis atau pencerahan jiwa. Baik, kemudian kita melihat mengapa UNESCO sampai memberikan penghargaan Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanities pada wayang. Ini penghargaan yang mulai ada sejak 2001, to raise awareness of intangible cultural heritage, encourage local communities to protect them, and the local people who sustain these forms of cultural expressions. Jadi memang ini penghargaan diadakan untuk mendorong warga lokal. Jadi kalau sudah penghargaan ini diberikan pada bangsa Indonesia, ya jangan pasif. Ada kemungkinan ini akan ditinjau kembali dan dicabut. Kalau kita cuma ungkang-ungkang saja, tidak kemudian aktif dalam pengembangannya dan melestarikannya. Kriterianya supaya mendapatkan masterpiece tadi, yang pertama, demonstrate their outstanding value. Jadi ada nilai-nilai yang istimewa sebagai masterpiece dari hasil kecerdasan manusia, hasil akal budi manusia. Kemudian give wide evidence of their roots in cultural tradition. Jadi bisa membuktikan kalau akarnya itu luas dan kuat secara sejarah, secara kebudayaan. Be a means of affirming the cultural identity. Jadi ini mengafirmasi identitas kebudayaan dari komunitas budaya yang memeliharanya. Provide proof of excellence in applications, in the skill and technical qualities displayed. Nah, ini unsur adiluhungnya di sini. Jadi untuk menjadi masterpiece, ya harus adiluhung, dalam artian bukan adiluhung itu sebuah menara gading ya, tapi bagaimana dia menunjukkan bahwa ada kualitas teknikal, ada kualitas keterampilan yang terlibat di dalamnya, sehingga itu jadi istimewa. Affirm the value as unique testimony of living cultural traditions. Jadi semacam pembuktian dari tradisi kebudayaan yang hidup. Be at risk of degradation of disappearing. Nah, ini yang terakhir ini yang paling mengkhawatirkan. Karena dalam keadaan degradasi atau kemerosotan atau kepunahan, proses kepunahan. Nah, ternyata kriteria-kriteria ini dipenuhi oleh wayang, khususnya wayang Indonesia. Jadi wayang tidak semata-mata shadow puppet atau
pertunjukan boneka atau shadow play. Melainkan tadi ada bayangan kehidupan, ada nilai-nilai budayanya, ada keadiluhungannya, sehingga tidak mengherankan apabila wayang dalam pendapat para sarjana barat sekarang tidak bisa diterjemahkan sebagai shadow play atau shadow puppet. Wayang sudah jadi kata serapan yang sifatnya internasional. Wayang ya wayang. Nah, tantangan ke depan yang pertama globalisasi. Jelas. Kemudian yang kedua, kecenderungan masyarakat semakin pragmatis, wayang semakin hedonistik. Jadi aspek nilai-nilai, aspek tuntunan, dan lain sebagainya itu hilang, digantikan aspek hiburan. Kemudian keterputusan atau kelangkaan regenerasi. Regenerasi di sini tidak cuma regenerasi dalang, tapi juga regenerasi perajin, regenerasi penonton, dan yang lebih utama lagi regenerasi penanggap. Ada yang nonton, ada yang ditonton, ada yang membuat wayang, tapi kalau tidak ada yang menanggap kan percuma juga. Nah, yang paling mutakhir tantangannya adalah sebagai sebuah tontonan massal, apakah wayang bisa bertahan di tengah pandemi? Tentu saja ini konsekuensinya besar. Ada wayang virtual, kemudian ada wayang live streaming, ada wayang siaran tunda di YouTube dan di kanal-kanal digital lain. Tapi setelah berbulan-bulan kita beradaptasi dengan hal ini, there is no way back. Apakah kita bisa kembali ke situasi pertunjukan wayang di era sebelumnya? Saya kira tidak. Nah, justru ini menjadi sebuah tantangan bersama untuk dijawab oleh bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa wayang bisa lestari dalam segala situasi. Kiranya demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi sudah memberikan pencerahan sekaligus menjadikan kita punya pertanyaan di